Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menindaklanjuti presentasi tadi, kita mulai dengan Deming filosofi. Ini beberapa filosofi-filosofi yang diutarakan oleh Mr. Deming adalah salah satunya adalah satu, uh, filosofinya kita harus menghargai sistem, kita harus bangun sistem dan mengoptimalkan sistem. Jadi kita bangun sistemnya untuk saling bekerja sama di antara satu organisasi dalam satu proses. Kedua adalah secara fisiologi semua harus menggunakan decision dari orang. Untuk itu perlu kita tahu kita harus melakukan peningkatan secara aspek fisiologi. Ya. Kemudian ketiga adalah kita harus memahami proses variasi dari proses itu kita mulai kurangi. Jangan sampai mengurangi proses variasi dari produk itu akan biasanya akan memberikan banyak kasus-kasus yang justru malah menghasilkan suatu kualitas yang tidak bagus. Lebih baik satu fokus berapa produk tapi kualitas akan meningkat daripada produknya banyak atau variasi prosesnya terlalu banyak tetapi kualitas tidak bisa dikendalikan. Keempat adalah secara teori pengetahuan, kalau dalam sebuah proses manajemen itu dalam menentukan kualitas itu semua harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang bisa dijustifikasi secara teori. Kalau Mr. Juran itu secara praktek di lapangan perlu mementingkan bagaimana kita menghasilkan produk yang fokus kepada bagaimana merencanakan kualitas, bagaimana mengendalikan, bagaimana melakukan improvement. Sehingga seperti yang kita tahu bahwa Mr. Juran itu mendefinisikan kualitas adalah sesuai, fitness for use, sesuai dengan kegunaan yang dibutuhkan. Sehingga perlu ada satu fokus kepada bagaimana menghasilkan desain yang berkualitas atau sesuai dengan keinginan pasar. Quality of conformance artinya permintaan dari pelanggan harus terkonfirmasi, ketersediaan, safety, kemudian sesuai digunakan di lapangan. Dan kategori semua itu pasti ada biaya, sehingga biaya-biaya ini harus keluar dalam rangka biaya untuk prevention atau pencegahan, biaya untuk melakukan deteksi atau penilaian, biaya untuk failure atau sesuatu yang reject, ketidaksesuaian itu merupakan biaya. Nah, kita ketahui bahwa Mr. Juran filosofi memiliki quality trilogy atau 3 pandangan terhadap kualitas. Pertama adalah quality planning, ya, artinya kita harus melakukan perencanaan sebuah quality ke depan dengan melibatkan beberapa customer. Kita tahu bahwa customer butuhnya apa dan kita develop produk itu berdasarkan kebutuhan si customer ke depan. Quality control adalah bagaimana kita mengendalikan quality dalam proses penyiapan produk atau jasa yang diharapkan oleh si pelanggan yang tadi di dalam quality planning tersebut. Dan kita harus melakukan kontrol setiap parameter, kemudian mengukur bagaimana deviasi atau ketidaksesuaian dan perlu ambil tindakan. Ketiga adalah quality improvement. Quality improvement adalah bagaimana kita melakukan perbaikan kinerja dari semua level, semua proses untuk peningkatan kinerja proses itu. Melakukan improvement, perbaikan terus-menerus sehingga terjadi perubahan ke depan. Nah, secara Mr. Crosby filosofinya adalah secara ini quality artinya adalah conformance atau konfirmasi kebutuhan dari si customer. Jadi seharusnya tidak ada perlu lagi
masalah kualitas kalau kita sudah konsen kepada bagaimana requirement si pelanggan itu bisa kita penuhi. Nah, jadi sebenarnya harusnya harganya bisa lebih murah jika pada saat kita bekerja melakukan konsep filosofi job right the first time. Jadi pada saat pertama kita ngerjakan harus betul-betul betul, jangan sampai terjadi asal-asalan. Ya, kemudian semua performance dari proses produk itu harus bisa diukur, sehingga salah satunya pengukurannya melalui cost of quality atau biaya dari kualitas itu, konsekuensi untuk meningkatkan kualitas. Nah, seperti yang disebutkan bahwa basic elemen dari improvement adalah determination, menetapkan sesuatu target, ya. Kemudian edukasi, melakukan pendidikan si karyawan supaya target yang kita tetapkan terpenuhi. Kemudian baru implementasikan melalui organisasi-organisasi di setiap bidang, di setiap proses. Nah, 20 tahun yang lalu, ini adalah pada saat zaman dulu, semua top manager itu fokusnya kepada marketing, production, quantity, kemudian financial performance atau kinerja finansial. Tetapi manajer-manajer Jepang melakukan improvement kualitas dengan beberapa dibimbing justru dari orang Amerika sendiri, Mr. Deming. Nah, tetapi Mr. Deming dengan manajer-manajer Jepang menerapkan betul-betul teori yang ditetapkan oleh Mr. Deming dan berhasil membuat dengan government membuat institusi Deming Prize atau penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan Deming Prize. Disitulah terjadi suatu pengaplikasian yang berawal sebelum terjadinya total quality management. Jadi total quality management adalah integrasi dari quality prinsip atau integrasi dari prinsip-prinsip kualitas dari manajemen organisasi sistem. Dan ini kebetulan ini ada salah guru yang dari Jepang. Jadi guru dari Jepang ini melakukan minimisasi dari variasi. Dia lebih konsen pada satu produk tapi banyak. Untuk itu kita harus fokus juga kepada biaya kualitas kepada society, pada masyarakat, dengan melakukan penerapan konsep-konsep Juran, terutama di luar dari produk-produk yang failure, yang tidak sesuai. Kalau Kaoru Ishikawa itu mengembangkan problem solving, di mana problem solving menggunakan diagram fishbone, atau Kaoru Ishikawa disebut dengan bapaknya circle quality atau lingkaran kualitas. Untuk itu dia baru ditemukan dimensi kualitas. Nah, dimensi kualitas ini bisa quality of goods atau quality in services. Nah, ini beberapa pilihan-pilihan bisa menjadi moment of truth atau nilai-nilai yang akan diletakkan atau ditanyakan dalam survei. Nah, tugas TQM kali ini yang ketiga adalah tugas kelompok, di mana membuat formulir survei pelanggan kursi rotan seperti yang dilanjutkan yang tugas kemarin. Tapi ini berdasarkan dimensi kualitas yang tadi disebutkan barusan. Baru diidentifikasi terlebih dahulu baru kita buat dari sisi kualitas produk ataupun kualitas layanan. Kirim ke somomiharja@gmail.com. Jangan lupa sertakan nama kelompok, anggota, nama dan NIM-nya. Dikirim hari Selasa minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.